Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas tampak duduk asik di teras rumahnya. Baru saja akan menghirup secangkir teh, tiba-tiba Abu Jahil datang menghampiri. "Abu Nawas, tolonglah aku," ucapnya dengan nada memelas. "Ada apa denganmu? Kenapa terlihat panik?" tanya Abu Nawas. "Anakku sakit, Abu Nawas. Aku butuh biaya untuk pengobatan," jawab Abu Jahil. "Oh, berapa yang kau butuhkan? Barangkali aku bisa membantumu," tanya Abu Nawas. "100 dinar, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Hah? 100 dinar? Apa aku tidak salah dengar? Itu bukan jumlah yang sedikit, Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Tapi sakit anakku benar-benar parah. Sepertinya butuh biaya yang besar," ujar Abu Jahil. "Baiklah, akan aku pinjami. Tapi kapan dikembalikan?" tanya Abu Nawas. "1 bulan, aku janji. Dalam waktu 1 bulan, aku pasti akan mengembalikan hutangku," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tidak menepati janji. Bahkan terkesan tidak menunjukkan itikat baik untuk melunasi hutangnya. Dan yang membuat Abu Nawas bertambah kesal, uang yang ia pinjamkan ternyata untuk foya-foya. Kabar ini ia dapatkan dari kawannya yang juga pernah menjadi korban Abu Jahil. "Jadi benar uangnya tidak untuk berobat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Berobat apanya? Punya anak saja tidak?" kata kawannya memberitahu. Akhirnya pada hari itu juga Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas mengetuk pintu. Mendengar ada suara pintu diketuk, dengan perasaan was-was Abu Jahil membukanya. "Waalaikumsalam. Ada apa Abu Nawas? Silahkan masuk," jawab Abu Jahil. Kemudian setelah keduanya duduk, Abu Nawas berkata, "Begini Abu Jahil, aku hanya mau mengingatkan soal uang yang kau pinjam. Ini sudah 1 bulan lebih, tapi belum juga dikembalikan." Mendengar itu, Abu Jahil langsung pura-pura bingung. Uang? Uang yang mana ya? Seingatku, aku tidak pernah pinjam uang darimu," balas Abu Jahil. Abu Nawas tetap tenang. Lalu ia mengeluarkan buku catatan kecil dari balik jubahnya. "Ini buktinya. Aku mencatat semua pinjaman agar tidak lupa. Namamu, jumlahnya, bahkan tanggalnya ada di sini," terang Abu Nawas. Meski sudah ditunjukkan bukti, Abu Jahil masih saja berdalih. Ia tidak mau mengakui hutangnya. "Kau pasti salah tulis. Bisa jadi itu orang lain. Yang pasti bukan aku, Abu Nawas," sanggah Abu Jahil. "Baiklah, mungkin kau sudah lupa, Abu Jahil. Kalau begitu, aku juga akan melupakannya," balas Abu Nawas. Seketika, Abu Jahil pun menjadi senang. Ia tak perlu pusing mengembalikan hutangnya. "Tapi besok aku akan kesini lagi, Abu Jahil," kata Abu Nawas melanjutkan. "Untuk apa? Bukankah tadi kau sudah bilang kau akan melupakan hutangku?" tanya Abu Jahil. "Iya benar, jangan khawatir. Hari ini aku datang sebagai seorang kawan, bukan sebagai penagih hutang. Tentu aku akan lebih bijak. Tapi kalau besok, aku akan datang sebagai penagih pajak kerajaan, dan itu urusannya akan beda," jelas Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil pun terburu-buru masuk ke dalam dan kembali sambil menyerahkan uangnya. "Ini Abu Nawas, tapi tolong jangan lapor ke kerajaan ya," pinta Abu Jahil gemetaran. "Tenang saja, aku ini pencatat hutang, bukan pencatat dosa," kata Abu Nawas sambil tertawa.
Kisah selanjutnya. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu enggak, kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, tanya si tabib. Iya, benar tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit, hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya, balas si tabib. Oh ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas, keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya,
tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. "Ini obatmu," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Boleh aku minum?" tanya tabib tersebut. "Oh, tentu saja, silahkan," jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. "Obat apa ini?" "Ini sih cuman air jeruk yang sangat kecut," protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi," ujar Abu Nawas. "Sekarang mana ongkos berobatnya?" tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah dikelabui. "Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan Tuan." "Lidahnya masih mati rasa lagi," ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku hilang ingatan Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, tentu saja bisa," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya," kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh Tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya, Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta Abu Nawas dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya Tuan Tabib, untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Berarti saya dapat uang kembalian 1000 dinar?" tanya tabib kegirangan. "Benar Tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong." "Sebentar ya Tuan, saya mau ambil dulu kantongnya," jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. "Akhirnya saya berhasil memperdayaimu wahai Abu Nawas," pikir si tabib. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. "Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur.
kata si tabib. Iya tuan, saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung tuan, balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku, bentak si tabib kepada Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Alhamdulillah, sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Maksudmu apa Abu Nawas? Tanya si tabib mulai panik. Tadi waktu Anda kesini katanya mengalami kebutaan. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas bahagia. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta matanya. Berilah saya bantuan Paduka, pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana, ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta? Titah Baginda Raja kepada para menterinya. Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya. Dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai, jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan. Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. Kemarilah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah, ucap Baginda Raja. Saya siap Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sanggup? Tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya.
Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut. Hingga terkumpullah sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta, dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri. Karena Paduka juga bertanya, sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 101 orang Paduka," jelas Abu Nawas. Paduka Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah malam, ia berpapasan dengan 2 pemuda yang sedang mabok berat. Salah satu pemuda berkata, "Panas sekali cuaca siang ini, tidak enak buat mabok." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Ini malam kawan, bukan siang. Sepertinya kamu sudah mabok berat, sampai tidak bisa membedakan mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan 2 pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan,
kami berdua sedang mabuk berat. Sebenarnya ini siang apa malam? Tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. Waduh, saya kurang tahu. Aku orang baru di sini, celetuk Abu Nawas. Kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri heran, padahal aku tidak gila, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat. Ia pun segera memasuki ruangan kerjanya. "Tuan, kawan saya itu sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah mengajaknya ngobrol dan perkataannya tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai. Kawanmu itu masih gila," jawab kepala perawat. "Memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila atau yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu saya suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya saya hanya memberikan dua pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh, gitu ya. Kalau saya sih sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai," tanya Abu Jahil. "Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki tengah menunaikan ibadah haji di Mekah. Saat ia melaksanakan wukuf di Arafah, lelaki itu memegang 7 batu di tangannya. Kemudian ia berkata kepada 7 batu tersebut, "Wahai batu, bersaksilah tentangku di sisi Tuhan kita, bahwa sesungguhnya aku telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Pada malam harinya saat ia tertidur, ia mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpinya seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan, dan saat ia dihisab, ternyata ia diputuskan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka para malaikat Zabaniyah segera menyeretnya untuk dibawa ke neraka. Namun saat malaikat akan memasuki pintu neraka, tiba-tiba ada batu besar menjatuhkan dirinya dan menutupi pintu neraka. Para malaikat Zabaniyah pun berkumpul untuk mengangkatnya. Akan tetapi mereka tidak ada yang mampu. Kemudian orang itu digiring ke pintu neraka lainnya. Dan saat mereka akan memasukinya, pintu neraka tersebut tiba-tiba juga tertutup oleh batu besar. Begitu pula dengan pintu-pintu neraka lainnya, sehingga pintu neraka yang berjumlah 7 semuanya tertutup oleh batu besar. Karena kebingungan, akhirnya para malaikat tersebut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui perkara hamba-Mu ini.
Sesungguhnya kami tidak menemui jalan baginya ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para malaikatku, sewaktu orang itu hidup di dunia, dia telah bersaksi pada batu-batu itu. Lalu batu-batu itu tidaklah menyia-nyiakan haknya. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hak orang itu, sedangkan aku maha menyaksikan atas kesaksiannya." Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya untuk membawanya ke surga. Akan tetapi setelah sampai di depan pintu surga, tiba-tiba semua pintu-pintunya terkunci. Lalu datanglah kalimat syahadat yang pernah orang itu ucapkan. Maka terbukalah semua pintu-pintu surga dan orang itu pun masuk ke dalamnya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa wahai Abu Nawas?" tanya baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. "Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. "Tuan, saya mau menjual budak, barangkali Tuan tertarik," tawar Abu Nawas. "Mana budaknya?" tanya orang badui tersebut. "Dia ada di bawah pohon itu," jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. "Mari kita dekati dia," ajak orang badui. "Jangan Tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau Tuan cocok silahkan dibeli," jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara baginda raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak.
Siapa kamu? Tanya Baginda Raja kepada orang Badui tersebut. Aku adalah tuanmu sekarang, jawab si Badui dengan nada kasar. Orang Badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab Baginda Raja mengenakan baju yang kumal dan khusyuk. Apa maksud perkataanmu? Tanya Baginda Raja penuh amarah. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, jawab si Badui dengan nada kasar. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Tanya Baginda kaget. Ya, bentak si Badui. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, jawab si Badui. Lalu orang Badui itu pun menyeret Baginda Raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si Badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini. Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Dalam hati Baginda Raja berkata, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Sementara si Badui terus memperhatikan Baginda Raja dengan tatapan sinis. Aku rugi telah membelimu, kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat, ucap si Badui. Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan, balas Baginda Raja. Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku, bentak si Badui. Ia pun langsung memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid, kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si Badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan Baginda Raja. Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka Raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas, katanya Paduka adalah temannya. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak? Bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Si anak ini sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa Abu Nawas lalui. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang kebetulan baru pulang dari kebun. Ia tengah membawa 2 buah labu yang ia petik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. Tuan Abu, bisakah Tuan Abu berhenti sebentar? Pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. Ada apa memangnya? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu,
Tuan Abu kan sangat terkenal cerdik. Tuan Abu juga terkenal sangat pandai. Oleh karena itu, saya ingin menantang Tuan Abu main sebuah tebak-tebakan, kata si anak penuh percaya diri. Boleh? Apa peraturannya? Tanya Abu Nawas. Apabila Tuan Abu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka buah labu yang ada di tangan Tuan jadi milik saya, ujar si anak. Baik, silahkan. Apa pertanyaan tebakanmu? Ucap Abu Nawas. Coba Tuan Abu tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu menjawab salah, maka buah labunya jadi milik saya, kata si anak. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, burung kecil dalam genggamanmu sudah mati. Mendengar jawaban tersebut, si anak senang bukan kepalang. Anda salah Tuan Abu, teriak si anak kegirangan. Si anak lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. Oh iya, saya salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu, balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan, dan buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu tidak bisa menjawabnya? Tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tentang tebakan yang ia berikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, kamu mengira kamu betul-betul menang, kamu itu kalah. Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. Maafkan anak saya Tuan Abu, ini buah labunya saya kembalikan, kata sang ayah. Tidak apa-apa, ambil saja, itu sudah menjadi hak anakmu, balas Abu Nawas dengan tersenyum. Terima kasih Tuan Abu, kami mohon pamit, ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak minta penjelasan kepada ayahnya. Wahai ayah, kenapa sih ayah mengatakan kalau saya yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu yang salah menebaknya. Jadi bukankah Tuan Abu yang kalah? Tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik nafas panjang dan mulai menjelaskan. Tuan Abu sengaja menjawab burungnya mati. Dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung tersebut terbang bebas. Kalau Tuan Abu menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu lah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan ia dapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja bermimpi ada seekor ular naga raksasa menyerang kerajaannya. Ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak memangsanya. Seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan. Akibat mimpinya itu, semalaman Baginda Raja tak bisa tidur.
Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengerahkan semua prajurit untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjatakan lengkap. Lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja. "Memangnya ada apa, Paduka? Tidak seperti biasanya, gerbang istana banyak prajurit berjaga." Baginda Raja menjawab, "Ini untuk mengantisipasi adanya serangan dari musuh." Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Siapa yang akan menyerang istana?" tanya Abu Nawas penasaran. Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam, yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya. Mendengar hal itu, Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung. "Apanya yang lucu, Abu Nawas?" bentak Baginda Raja. "Tidak, Paduka," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja. Kalau ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal, tentu Baginda Raja akan bertambah emosi. Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja. "Paduka, saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," tutur Abu Nawas. "Benarkah? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran besar. Roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana. Melihat perilaku aneh Abu Nawas ini membuat Baginda Raja heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kau membuang-buang roti itu?" tanya Baginda Raja. "Ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," jawab Abu Nawas. Sontak Baginda Raja tertawa mendengarnya. "Di sini mana ada ular naga raksasa? Kau jangan menghayal, Abu Nawas," ledek Baginda Raja. "Tuh kan, usaha saya berhasil. Sesuai perkataan Paduka, ular naga raksasa tak mungkin ada di sini," celetuk Abu Nawas. "Ya tentu saja tidak ada. Ular naga raksasa kan hanya dongeng, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Sudah tahu cuman dongeng, tapi kenapa Paduka cemas? Sampai-sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana," timpal Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar akan kebodohannya karena terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal. Ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diliputi rasa takut. Kisah selanjutnya. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkapnya? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak oleh sang menteri. Jebakan-jebakan kalian mungkin bagi orang lain akan mudah tertipu, tapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah mengelabui Abu Nawas.
kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu mereka menunda rencana jahatnya dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. Isinya uang, teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah koin uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buah untuk mengatur siasat busuknya. Besok kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Nanti kalau dia mengambil kantong tersebut, kita sergap rame-rame. Kita teriakan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar, kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya telah tersusun dengan matang, esok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa dilalui, di mana di tempat itu sudah dipasang jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas kala melihat kantong jebakan sang menteri. Karena penasaran, ia pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Isinya koin uang banyak sekali, tapi sepertinya uang palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar, tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu, sampai dia membawa kantong itu, baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak, di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan di mana Abu Nawas menghancurkan istana raja dengan dalih membunuh lalat-lalat nakal? Ternyata imbas dari kejadian tersebut, Baginda Raja menaruh dendam kepada Abu Nawas. Baginda Raja begitu berhasrat ingin membalaskan dendamnya dengan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun Baginda Raja bingung dengan cara apa lagi supaya Abu Nawas bisa terjebak melakukan kesalahan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Baginda Raja, bukankah Abu Nawas paling takut dengan beruang? Aku punya ide sekarang. Abu Nawas kali ini pasti tidak bisa lolos, ucap Baginda Raja girang. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Hei Abu Nawas, aku ingin kamu ikut saya berburu ke hutan, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, memangnya Paduka Raja mau berburu hewan apa? Tanya Abu Nawas. Saya akan berburu hewan beruang, jawab Baginda Raja.
Mendengar itu, Abu Nawas langsung menelan ludahnya. Abu Nawas merasa takut dan gemetaran, tapi ia tak berani menolak perintah Baginda Raja. Tapi sebentar lagi akan turun hujan, Baginda Raja. Justru itu. Ayo sekarang kita berangkat. Abu Nawas, kamu akan saya beri kuda yang lamban. Saya dan para pengawal menggunakan kuda yang larinya cepat, kata Baginda Raja. Nanti bila turun hujan, silahkan kalian berlindung dengan cara kalian masing-masing. Pokoknya pas jam makan siang, kalian sudah berkumpul di tempat peristirahatanku. Dan saat berkumpul, baju kalian tidak boleh basah, jelas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya segera bergerak. Sementara Abu Nawas yang mengendarai kuda lamban tentunya tertinggal jauh di belakang. Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja sengaja menjebak dirinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja bersama pengawal langsung mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Setelah hujan mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Setibanya di tempat peristirahatan, tak lama berselang Abu Nawas datang. Baginda dan para pengawalnya terkejut melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Abu Nawas menerobos hujan deras, pasti bajunya basah. Kalaupun ia berteduh, pastinya datang tidak tepat waktu, karena kuda yang dikendarai sangatlah lamban, pikir Baginda Raja dalam hati. Hari kedua, Abu Nawas kembali diajak berburu. Kali ini Abu Nawas diberi kuda yang cepat, sedangkan Baginda Raja dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja yang mengendarai kuda lamban basah kuyup diguyur hujan karena kudanya tidak dapat berlari kencang. Ketika Baginda Raja dan para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan, ternyata Abu Nawas sudah duluan sampai di tempat itu, tentunya dengan baju yang masih kering. Hei Abu Nawas, ilmu apa sih yang kamu pakai? Kenapa bajumu tidak pernah basah kena hujan? Tanya Baginda Raja penasaran. Mudah tuanku, jawab Abu Nawas. Hamba tidak perlu pakai ilmu sakti, karena kalau hujan datang, hamba segera melepaskan semua baju hamba. Lalu baju tersebut saya lipat dan saya duduki. Setelah hujan mereda, baru hamba pakai kembali baju hamba, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Berbicara tentang hujan, ada kisah menarik seseorang yang bernama Abdullah yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Saking ambisinya ingin mengalahkan Abu Nawas, ia sampai membuat daftar pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab. Tepat pada saat petang hari, hujan rintik-rintik mengguyur kota Baghdad. Abdullah tidak sengaja melihat Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas terlihat berlari menghindari hujan. Melihat kejadian itu, ia berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengalahkan Abu Nawas dengan ide cemerlangnya. Ia akan mencecar dengan pertanyaan yang dirasa sangat sulit untuk dijawab. Abdullah lalu menghampiri Abu Nawas yang sedang berteduh di salah satu rumah warga. Sementara Abdullah sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. Hei Abu Nawas, banyak orang bilang bahwa kamu seorang yang alim. Kamu selalu berdoa meminta anugerah dan rahmat kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, mengapa kamu malah lari dan menghindarinya? Bukankah hujan adalah rahmat Allah? Tanya Abdullah. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, kamu sendiri sudah tahu hujan adalah rahmat. Kenapa kamu injak-injak? Alih-alih mencecar dengan pertanyaan berikutnya, Abdullah pun ikut berteduh di salah satu rumah warga bersama Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, gumam Abdullah dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.